Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rina Riswati, NIM 20010404023 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Angkatan Bujangga Baru. Berdirinya majalah Bujangga Baru merupakan suatu bukti kebutuhan untuk masyarakat pada zaman yang biasa digunakan untuk media publikasi yang menampung dan membahas tentang sastra dan kebudayaan. Majalah tersebut awalnya dicetak oleh percetakan Kolf milik Adahler, seorang Belanda, dan kemudian Sultan Takdir Ali Syahbana menerbitkan sendiri. Dalam edisi pertama, Bujangga Baru dinyatakan bahwa majalah yang dikelola oleh Amrij Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syahbana untuk sementara terbit dengan 2 bulan sekali. Adanya tawaran untuk berlangganan atau agar dapat kami mengira-ngira jumlah lembar atau Bujangga Baru yang akan dicetak, menunjukkan bahwa majalah itu terbit dalam tanpa persiapan dana yang memadai. Yang pertama yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana dengan karyanya Tak Putus di Rundung Malang pada tahun 1929, Dian yang Tak Kunjung Padam pada tahun 1932, Tebaran Mega pada tahun 1953, Layar Terkembang pada tahun 1937, Anak Perawan di Sarang Penyamun pada tahun 1940, Puisi Lama pada tahun 1941, Puisi Baru pada tahun 1946, Pelangi pada tahun 1946, Kebangkitan Puisi Baru Indonesia pada tahun 1969, Grota Azura pada tahun 1970 sampai 1971, Perjuangan dan Tanggung Jawab dalam Kesusastraan pada tahun 1977, dan lagu Pemacu Ombak pada tahun 1978. Yang kedua, Amir Hamzah sebagai penyair dan uraian sajak nyanyi sunyi pada tahun 1978, Kalah Tak Menang, Kalah dan Menang pada tahun 1978, karya yang lain yaitu Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia pada tahun 1936, Pembimbing Kefilsafat pada tahun 1946, Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia pada tahun 1957. Yang ketiga, J.E. Tatenteng dengan karyanya Rindu Dendam pada tahun 1934. Yang keempat, M.R. Dayoh dengan karangan Peperangan Orang Minahasa pada tahun 1935, Syair untuk Asip tahun 1935, Putra Budinan pada tahun 1941, Ragna Rakyat pada tahun 1951, Koobangan pada tahun 1953, dan Mama Nua pada tahun 1969. Dan yang kelima, Rifai Ali dengan karyanya Kata Hati pada tahun 1941 dan Tuhan Ada pada tahun 1968, Sebab Aku Terdiam pada tahun 1939. Dan yang terakhir, Sutomo Jauhar Arifin yang menulis tentang Andang Taruna pada tahun 1941. Demikian beberapa peranan yang telah diperlihatkan oleh Angkatan Bujangga Baru yang dengan tiras terbatas dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan terutama kesusastraan Indonesia secara berlanjut sampai akhirnya berhenti pada bulan Februari 1942 karena kedatangan Jepang ke Indonesia yang melarang Bujangga Baru karena dianggap kebarat-baratan dan progresif. Setelah Indonesia merdeka, majalah yang terbit kembali pada awal kendali Sultan Takdir Ali Syahbana dengan dukungan tenaga baru seperti Ajiat Kamiharja, Asrul Sani, Hairil Anwar, Dodong Dwiwaparja, Harijadi S, Hartowardoyo, dan Rifai Apin. Kondisi yang sosial dan politik yang berubah menyebabkan semangat tahun 1930-an tidak bisa lagi muncul pada masa selanjutnya. Dapat dilihat dari ciri struktur dan estetik, maka dapat diuraikan secara umum karakteristik dari periode Angkatan Bujangga Baru, yaitu yang pertama, tema pokok ceritanya tidak lagi berkisar pada masalah adat, tetapi masalah kehidupan, kota, atau modern. Hal ini dapat kita ketahui pada karya Sanusi Pane yang berjudul Manusia Baru. Yang kedua, mengandung nafas kebangsaan atau unsur nasional. Hal ini terlihat dalam karyanya Asmara Hadi yang berjudul Dalam Lingkungan Kawat Berduri pada karya Selasih yang berjudul Pengaruh Keadaan.
Yang ketiga, memiliki kebahasaan dalam menentukan bentuk dan isi. Adanya kebebasan ini merangsang tumbuhnya keberaneka-ragaman karya sastra seperti novel, puisi, kritik, dan esai. Yang keempat, bahasa sastra Pujangga Baru adalah bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat seperti kosakata, kalimat, dan ungkapan-ungkapan digunakan baru dalam hidup. Yang kelima, romantik idealisme menjadi ciri khasnya juga dalam melaksanakan sesuatu dengan bahasa yang indah-indah tetapi sering terasa berlebih-lebihan. Yang terakhir, pengaruh yang asing cukup kuat adalah negeri Belanda yang kebetulan pada saat itu berkuasa di negara Indonesia. Yang menjadi karya puncak dapat kita ambil adalah novel Layar Terkembang pada tahun 1936, karya Sultan Takdir Ali Syahabana. Novel ini mengangkat cerita tentang kakak beradik Maria dan Tuti. Keduanya merupakan perempuan berpendidikan, mandiri, dan masing-masing memiliki karakter yang kuat. Suatu hari ketika mereka di pasar ikan, mereka bertemu dengan Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran dari Jakarta. Mulailah kisah cinta antara ketiga tokoh tersebut. Meski ceritanya romantis, Sultan Takdir Ali Syahabana juga menyelipkan mengenai emansipasi perempuan dalam novelnya. Ia mengungkapkan bagaimana perempuan dapat menjadi sosok yang berpendidikan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.